teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Natasha Jordan. Saya merupakan mahasiswi di Fakultas Psikologi Angkatan 2018 di Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit saja mengenai EVT dan bagaimana penerapannya. Serta nantinya saya juga melampirkan salah satu video di mana saya melakukan teknik EVT bersama dengan salah satu subjek saya. Nah, pertama-tama mungkin teman-teman bertanya kali ya, EVT itu apa sih? Kok saya nggak pernah dengar ya? Mungkin teman-teman ada kali ya yang bertanya seperti itu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat bahwa EVT merupakan singkatan dari Emotional Freedom Technique yang pertama kali dikemukakan oleh Gary Craig yang merupakan seorang insinyur dari Stanford University. Nah, sebenarnya EVT itu merupakan terapi psikologis kontemplator yang bertujuan sebagai penyembuhan emosional dan gejala-gejala fisik yang dialami oleh individu. Nah, sebenarnya EVT ini rada mirip loh teman-teman sama akupuntur, tapi bedanya ini versi psikologinya dan tidak memakai jarum. Nah, EVT ini berpusat pada terapi di mana tapping di titik-titik meridian. Nah, titik-titik meridian itu yang mana sih? Nah, titik-titik meridian yang dipakai di EVT ini ada di dahi, di pelipis, di bawah mata, serta di telapak tangan di sebelah sini, samping telapak tangan. Nah, awal terbentuknya EVT ini itu karena Gary Craig meyakini bahwa sebenarnya ketika ada hal-hal emosi negatif yang ada atau yang diterima oleh suatu individu, itu akan membuat sistem tubuh itu menjadi tidak stabil. Nah, dengan cara tapping titik-titik meridian itu akan membantu untuk menyelaraskan energi-energi di dalam tubuh supaya kembali seimbang. Nah, caranya ya seperti saya sebutkan tadi itu dengan cara tapping teman-teman. Nah, kenapa sih dengan tapping? Nah, ketika tapping itu dipercaya akan menjadi sebuah rangsangan bagi otak dan senyawa kimia di otak, dan nantinya senyawa kimia itu akan mensugesti di dalam otak kita dan mengubah emosi-emosi negatif yang sebelumnya ada dan diubah menjadi yang lebih positif atau energi positif supaya sistem-sistem di dalam tubuh kita kembali stabil dan energi-energinya kembali stabil pula. Begitu teman-teman. Nah, mungkin secara singkat itu aja kali ya. Dan setelah ini saya akan melampirkan sebuah video yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi mungkin kalau yang penasaran mengenai bagaimana sih cara melakukan EVT, nah nanti bisa ditonton ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu pada malam ini untuk bertemu dengan saya. Okay. Nah, pertama-tama mungkin saya minta izin dulu kali ya. Saya tuh pada hari ini ingin bertanya mengenai apa sih keluhan atau masalah ataupun kecemasan yang dialami akhir-akhir ini oleh Anda. Boleh? Okay. Nah, mungkin dalam kurun waktu seminggu inilah ya. Dalam kurun waktu seminggu ini apa sih yang Anda cemaskan gitu? Yang pasti karena saya juga notabene sudah semester 6 ya, jadi udah mau lulus. Yang pasti dikejar-kejar oleh skripsi dan lain-lain lah yang terkadang membuat saya cemas gitu, tidak tepat waktu lah atau lain sebagainya. Ya sekitaran skripsian aja. Gitu. Berarti kalau misalkan skripsi itu kan memang butuh waktu yang banyak ya. Nah, apa sih maksudnya yang Anda, maksudnya kayak penyebabnya gitu loh, kenapa Anda menjadi punya ketakutan skripsinya nggak selesai? Karena saya juga bekerja, jadi menurut saya yang paling susah itu manajemen waktu ya. Jadi gimana sih setelah saya kerja gitu saya masih ada waktu atau kesempatan untuk mengerjakan skripsi saya padahal hari itu juga misalnya masih ada kelas lainnya seperti itu. Yang susah ya manajemen waktu aja sih.
Kalau misalkan ditanya mengenai keluhan atau kecemasan Anda dari rentang 1 sampai 10, menurut Anda seberapa berat masalah tersebut? 7. Oke, 7 berarti ya. Nah, paling hari ini tuh saya akan mengajarkan satu terapi namanya EFT, itu Emotional Freedom Therapy. Jadi Emotional Freedom Therapy ini bisa Anda lakukan sehari-hari. Jadi nggak perlu bantuan saya kalau misalkan Anda sudah mengerti gitu. Nah, tujuannya itu lebih ke arah meredakan kecemasan ataupun ketakutan yang Anda mungkin alami dengan cara menerima ketakutan tersebut dan berusaha menanamkan pemikiran-pemikiran positif. Jadi memang nantinya ketika Anda sudah menanamkan pemikiran-pemikiran positif, maka itu akan menjadi sugesti gitu buat Anda. Jadi memang nanti ketakutan ataupun kecemasan yang Anda alami itu akan bisa menurun gitu. Nah, EFT ini lebih ke arah kita itu memfokuskan kepada anggota badan kita. Jadi ada beberapa bagian di badan Anda atau di tubuh Anda yang nantinya akan diketuk. Misalkan yang pertama di dahi, Anda akan mengetuk dahi, kemudian di pelipis ya, samping mata, kemudian di bawah mata, dan yang terakhir di sini, di telapak tangan di yang samping kelingking. Nah, ini ya. Nah, fungsinya apa sih? Jadi kalau misalkan beberapa penelitian itu sudah menemukan bahwa sebenarnya anggota tubuh ini merupakan sumber dari segala energi, maupun energi itu bisa emosi positif, bisa emosi negatif. Nah, ketika kita memang mensugesti diri kita dengan mengetuk-ngetuk ataupun memegang anggota tubuh, itu bermanfaat untuk meredakan atau mengurangi kecemasan Anda gitu. Sekarang kita akan melakukan teknik EFT yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu dengan mengetuk-ngetuk dahi. Nah, mengetuk dahi ini fungsinya nanti Anda menceritakan masalah-masalah yang Anda keluhkan tadi, yang bikin Anda takut atau cemas. Nah, kemudian yang kedua di sekitar pelipis di sebelah mata, diturunnya lagi kan? Nah, ya di situ. Nah, ini tuh lebih ke arah Anda itu menerima masalah Anda. Jadi Anda mengakui dan menerima masalah Anda itu ada di sini. Kemudian yang ketiga yang di bawah mata itu fungsinya Anda berserah, dalam artian Anda mengakui dan Anda percaya bahwa Tuhan akan menolong Anda nantinya. Nah, yang terakhir itu ada di telapak tangan, samping telapak tangan. Nah, ini gabungan dari semuanya. Nanti mengenai kata-kata nanti akan saya contohkan, nanti Anda tinggal mengikuti. Baik. Sudah siap? Siap. Baik. Yang pertama, posisikan duduk Anda serileks mungkin. Kemudian nanti selama instruksi berlangsung Anda bisa menutup mata supaya lebih rileks dan lebih tenang gitulah. Terus habis itu boleh Anda menutup mata dan pertama-tama Anda posisikan tangan Anda ke dahi seperti yang sudah saya instruksikan sambil mengetuk perlahan. Oke. Ikuti perkataan saya ya. Pertama, saya merasa cemas. Saya merasa cemas. Tidak akan lulus kuliah tepat waktu. Tidak akan lulus kuliah tepat waktu. Saya merasa cemas. Saya merasa cemas. Saya tidak dapat menyelesaikan skripsi saya. Saya tidak dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik. Dengan baik. Akibat dari kesibukan saya. Akibat dari kesibukan saya. Berkuliah dan bekerja. Berkuliah dan bekerja. Baik. Kemudian saya takut gagal. Saya takut gagal. Akan hal-hal yang sudah saya mulai. Akan hal-hal yang sudah saya mulai. Terkait dengan pekerjaan. Terkait dengan pekerjaan. Maupun perkuliahan. Maupun perkuliahan. Baik, kita pindah ke bagian sebelah mata. Baik. Saya takut dan saya cemas. Dan saya cemas. Tidak dapat menyelesaikan kuliah saya tepat waktu. Tidak dapat menyelesaikan kuliah saya tepat waktu. Namun saya menerimanya. Namun saya menerimanya. Baik, yang kedua, saya merasa cemas.
Saya merasa cemas. Saya tidak dapat mengerjakan skripsi saya Saya tidak dapat mengerjakan skripsi saya dengan baik dengan baik karena kesibukan saya berkuliah karena kesibukan saya berkuliah dan bekerja. dan bekerja. Tapi saya mengakui dan menerimanya. Tapi saya mengakui dan menerimanya. Kemudian saya takut Saya takut saya akan gagal, saya akan gagal baik itu di perkuliahan maupun di pekerjaan. baik di pekerjaan maupun di perkuliahan. Tapi saya mengakui dan menerimanya. Tapi saya mengakui dan menerimanya. Kemudian pindah ke bagian ketiga, yaitu di bawah mata. Saya merasa takut Saya merasa takut dan cemas. dan cemas. Saya tidak dapat menyelesaikan kuliah saya. Saya tidak dapat menyelesaikan kuliah saya. Namun saya percaya Namun saya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana bagi saya. bahwa Tuhan memiliki rencana bagi saya. Baik. Kemudian saya merasa cemas. Saya merasa cemas. Saya tidak dapat menyelesaikan skripsi saya Saya tidak dapat menyelesaikan skripsi saya akibat akibat kesibukan di pekerjaan maupun di kuliah saya. kesibukan di pekerjaan maupun di perkuliahan saya. Tapi saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan Tapi saya menyerahkan segalanya dan pada Tuhan percaya dan percaya bahwa ada rencana Tuhan bahwa yang ada baik bagi rencana saya. Tuhan yang baik bagi saya. Dan saya merasa takut Saya merasa takut akan gagal akan gagal di dalam pekerjaan dan perkuliahan saya. di pekerjaan dan perkuliahan saya. Namun saya yakin Namun saya yakin Tuhan akan membantu saya. Tuhan akan membantu saya. Baik, sekarang kita pindah ke bagian telapak tangan yang sudah saya instruksikan. Oke. Saya merasa cemas Saya merasa cemas dan takut. dan takut. Saya tidak dapat menyelesaikan kuliah saya, Saya tidak dapat Dengan menyelesaikan tepat waktu. kuliah saya dengan tepat waktu. tapi Tapi saya saya menerimanya. menerimanya. Kemudian saya percaya Saya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana terbaik bagi saya. mempunyai rencana terbaik bagi saya. Baik. Kemudian saya cemas. Saya cemas. Saya tidak dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik Saya tidak dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik akibat kesibukan saya akibat kesibukan saya di perkuliahan di perkuliahan maupun di pekerjaan. maupun di pekerjaan. Tapi saya mengakui dan menerimanya, Tapi saya mengakui dan menerimanya. dan saya yakin Dan saya yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik bagi saya. bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi saya. Kemudian saya takut Saya takut akan gagal akan gagal di bidang di bidang pekerjaan dan perkuliahan saya, pekerjaan dan perkuliahan saya. dan namun saya Namun saya mengakui dan menerimanya, mengakui dan menerimanya. dan saya yakin Dan saya yakin Tuhan akan memberikan jalan. Tuhan akan memberikan jalan. Baik, kita bisa ulang sekali lagi. Mulai dari tadi, saya merasa cemas Saya merasa cemas dan takut. dan takut. Saya tidak dapat menyelesaikan kuliah saya Saya tidak dapat menyelesaikan kuliah saya tepat waktu. tepat waktu. Kemudian saya takut Saya takut dan cemas. dan cemas. Saya tidak dapat menyelesaikan skripsi saya Saya tidak dapat menyelesaikan skripsi saya akibat kesibukan saya akibat di kesibukan saya pekerjaan dan perkuliahan. di pekerjaan dan perkuliahan. Kemudian saya merasa takut Saya merasa takut akan gagal, akan gagal khususnya di bidang khususnya di bidang pekerjaan pekerjaan dan perkuliahan dan saya. perkuliahan saya. Kita langsung balik ke daerah mata. Baik. Saya merasa takut Saya merasa takut dan cemas. dan cemas. Saya tidak dapat menyelesaikan Saya tidak dapat menyelesaikan kuliah saya kuliah saya tepat waktu. tepat waktu. Namun saya menerima Namun saya menerima dan mengakuinya. dan mengakuinya. Kemudian saya merasa cemas Saya merasa cemas dan takut. dan takut. Saya tidak dapat menyelesaikan skripsi saya Saya tidak dapat menyelesaikan skripsi saya karena karena kesibukan kesibukan di pekerjaan dan perkuliahan saya. di pekerjaan dan perkuliahan saya. Namun saya yakin, Namun saya yakin saya mengakui dan saya menerimanya. saya mengakui dan saya menerimanya. Kemudian saya takut Saya takut akan gagal akan gagal di bidang di bidang pekerjaan dan pekerjaan perkuliahan saya. dan perkuliahan saya. Namun saya mengakui dan menerimanya. Namun saya mengakui dan menerimanya. Kemudian kita pindah ke bawah mata. Saya merasa takut Saya merasa takut dan cemas dan cemas akan perkuliahan saya akan perkuliahan saya karena karena saya takut tidak dapat menyelesaikannya saya takut tepat tidak dapat waktu. menyelesaikannya tepat waktu. Tapi saya yakin Tapi saya yakin Tuhan mempunyai jalan terbaik Tuhan memiliki jalan terbaik bagi saya. bagi saya. Kemudian saya merasa cemas. Saya merasa cemas. Saya tidak dapat
saya tidak dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik akibat kesibukan saya di pekerjaan maupun di kuliah. Namun saya yakin Tuhan mempunyai jalan terbaik bagi saya. Kemudian yang terakhir, saya takut akan gagal di bidang pekerjaan maupun kuliah saya. Tapi saya yakin Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi saya. Kemudian yang terakhir, bagian terakhir, di tangan saya takut dan cemas tidak dapat menyelesaikan kuliah saya tepat waktu. Namun saya mengakui dan menerimanya. Dan saya yakin Tuhan mempunyai jalan terbaik bagi saya. Kemudian saya merasa takut dan cemas tidak dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik karena sibuknya di pekerjaan dan perkuliahan. Namun saya menerimanya. Dan saya yakin Tuhan mempunyai jalan terbaik bagi saya. Kemudian yang ketiga, saya takut akan gagal di bidang pekerjaan dan perkuliahan saya. Namun saya mengakui dan menerimanya. Dan saya yakin Tuhan mempunyai jalan terbaik bagi saya. Sudah selesai, bisa buka mata. Nah, sekarang tablik EVT-nya sudah selesai. Nah, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Anda setelah melakukan teknik EVT? Perasaan saya jadi lebih ringan. Nah, tadi kan kita pas di awal sudah tertanya ya mengenai dari 1 sampai 10 dan itu masalahnya di ke-7. Nah, sekarang setelah melakukan EVT, apakah dari skala 1 sampai 10 masalah tersebut beratnya sampai di nomor berapa? Dari 1 sampai 10? 5. Berarti mengurang ya? Iya, mengurang. Nah, jadi memang kalau EVT ini memang sangat bagus ketika Anda merasa berat akan masalah-masalah Anda ataupun keluhan-keluhan Anda, dan Anda juga bisa melakukannya sendiri. Jadi tanpa instruksi saya pun bisa, misalkan kayak di kamar dan lagi tenang, itu Anda bisa melakukannya. Nah, selain itu ketika Anda bingung tentang instruksinya karena misalkan Anda ingin mencobanya sendiri, Anda bisa lihat di platform misalkan YouTube ataupun Google dan banyak sekali cara-caranya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya di sini dan selamat malam. Terima kasih.